Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imam al-muallif rahimahullah wa hifdhuhu. Betul ya? Halaman 22. Wa hifdhuhu, adapun menjaga ba'is qawi bil bu'di, yaitu dengan menjauhi an mujalasatil mahjubin, daripada duduk bersama orang-orang yang terhijab, wal i'radi, dan berpaling an waswasatis syayatin, daripada was-was setan. Wallahu a'lam bishawab. Segini aja. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, bahwa ketika orang itu ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mula-mula akan muncul ba'is qawi, dorongan di dalam hati pengen dekat dengan Allah, ada hidayah, sehingga mulai berpikir dalam hidupnya pengen dekat dengan Allah, pengen akrab dengan Allah, pengen intim dengan Allah. Ini disebut ba'is qawi. Bahasa umum agar mudah namanya disebut hidayah, ma'unah. Bila kita dapetin hidayah ma'unah, maka kita kudu bersyukur kepada Allah atas anugerah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Cara bersyukurnya ketika orang itu mendapatkan hidayah ma'unah, atau bahasa Imam Haddad ba'is qawi, cara bersyukurnya ada 3, yaitu kita harus mempertebal hidayah ma'unah, mengokohkannya, memupuknya. Kedua, kita kudu menjaga dan merawatnya. Dan ketiga, kudu menyambut dan melambainya. Pagi ini kita akan berbicara bagaimana cara kita menjaga, merawat ba'is qawi atau hidayah ma'unah. Bagaimana cara kita merawatnya, bagaimana cara kita menjaganya, bagaimana cara kita melestarikannya. Kata Imam Haddad, bila dalam dirinya ada hidayah, pengen dekat dengan Allah, ini nikmat, kudu dipupuk, kudu dijaga, kudu dilestarikan, jangan sampai disia-siakan. Bagaimana caranya menjaga hidayah? Kata Imam Haddad, ada 2. Ada 2 cara kita menjaga hidayah. Ada 2 cara kita merawat hidayah. Cara kita
melestarikan hidayah. Ini kudu lestari, kudu dijaga, kudu dipupuk, kudu dirawat. Caranya ada dua. Yang pertama adalah al-bu'du an mujalasatil mahjubin. Caranya yang pertama, kita kudu menghindar, menjauhi daripada duduk bersama teman-teman yang jahat, teman-teman yang tidak baik, menghindari berkumpul bersama orang yang tidak mengerti hidup, bagaimana hidup sesungguhnya itu. Kita kudu menjauh. Kenapa begitu? Dalam satu hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud di dalam kitab sunannya, juga Ibnu Majah di dalam kitab sunannya daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, kata Nabi, al-mar'u ala dini khalilih falyandur ahadukum biman yukhalil. Kata Nabi, orang itu akan mengikuti tindak tanduk temannya. Karena itu perhatikan dengan siapa ia berteman. Maka orang kalau pengen menjaga hidayah, pengen memupuk hidayah, jangan sampai lepas daripada dia punya kolbu, pengen lestari dan langgeng, maka kuncinya satu, kudu menjauhi teman-teman yang tidak baik. Teman itu Bapak Ibu ada 3 kategori. Imam Ghazali jelaskan di dalam Bidayatul Hidayah. Ada yang pangkatnya nasi. Nasi, makanan yang kita butuhkan saban hari. Yang kedua, ada yang pangkatnya obat. Artinya kita butuh sewaktu-waktu. Enggak saban hari minum obat, tapi ketika sakit saja baru minum obat. Ada yang pangkatnya racun. Artinya kita kudu menghindar. Dan ini diantara cara kita menjaga hidayah ma'unah. Kunci kita memupuk hidayah yang disebut Imam Haddad Ba'is Qawi, kita kudu menghindari teman-teman yang pangkatnya racun. Namanya mujalasatul mahjubin, duduk bersama orang terdindingi, artinya terhijab dari kebaikan, yakni kurang doyan ibadah, demennya hardolit, dahar modal ulin, demennya begitu. Ini kita kudu pandai mensortir, membatasi pergaulan. Kalau kita bergaul sama orang salah, pasti kita bakal salah. Padahal kita enggak salah. Bisa diracunin dia. Sampai kita kata itu kiai kagak bener, kata kita. Padahal kenal juga kagak kita sama tuh kiai. Begitu tuh duit kita dicolong juga sama tuh kiai, apa kagak? Kita kagak dicolong.
keluarga kita juga digebuk kagak, kita gedek. Dari mana? Berteman dengan racun. Berteman dengan racun. Enggak benar. Jadi enggak semua orang bisa. Maka kalau kita pengen selamat, kita harus bisa menyortir pertemanan. Ada teman yang membawa kita dekat dengan Allah, laksana makanan. Ada teman yang membuat kita jauh dengan Allah, laksana racun. Inilah di antara makna al-bu'di an mujalasatil mahjubin. Betapa bahaya kita bergaul dengan teman-teman yang tidak benar. Yang pertama di antara bahayanya, bisa saja menggoyangkan akidah kita. Yang tadinya benar akidah kita menjadi menyimpang. Gara-gara salah bergaul. Ada orang tadinya hormat banget sama ahlul bait. Salah bergaul, mencaci maki. Gara-gara salah bergaul. Salah bergaul. Begitu. Salah. Jadi enggak semua teman itu bagus. Enggak. Kita harus pandai memilah-memilih karena bahayanya berteman dengan Qurana usu. Di dalam kitab apa namanya itu Ta'limul Muta'alim, Imam Zarnuji menyatakan dalam bahasa Urdu, ya robadbad tarbud azima ribad bihaqqi dzati baqillahi somad. Sesungguhnya teman yang buruk lebih cepat menularkan karakter buruknya dibanding bisa ular yang menjalar pada badan kita. Kalau kita digigit ular, maka bisa itu racun itu menjalar lambat, lebih cepetan karakter jahat daripada teman yang jahat. Jangan kumpul sekolam dengan orang-orang yang beracun, karena akan meracuni akidah kita yang benar. Jadi rusak. Itu tidak sedikit orang-orang baik menjadi tidak baik gara-gara salah bergaul. Dalam satu ungkapan, tapi bukan bermakna penghinaan, bukan. Bila kita bergaul dengan tukang las, maka walaupun kita enggak kena percikan apinya umpamanya, paling tidak kena asapnya jadi kotor. Itu salah bergaul. Di majelis ini tidak sedikit teman-teman saya yang dekat menjadi enggak kenal, penyebabnya salah bergaul. Begitu. Salah bergaul jadi rusak. Salah bergaul. Maka bergaul itu harus benar. Karena Imam Haddad menyuruh kalau kita dapetin hidayah maunah, kudu dijaga, dilestarikan, dipupuk, ditumbuh kembangkan dengan cara jangan salah bergaul. Begitu. Akidah kita bisa jadi rusak. Kedua, bahayanya bergaul dengan orang yang terhijab akan mengajak kita untuk mengikuti dia dalam kemungkaran dan kemaksiatannya. Dia main dugem, kita diajak. Dia main ke bar, kita diajak. Atau dia mancing, kita diajak. Tapi ketika kita ngajak ngaji, dia nggak mau. Itu kan bukan teman yang baik. Masa maunya dia doang? Ayo dong jogging, baik kita ikut. Ayo dong ngaji.
Gue lagi repot. Yang kayak begini kenal doang. Jangan jadikan teman. Karena bakal merusak. Itu begitu. Sebatas kenal, tahu doang ain. Begitu. Karena nggak bisa. Jadi hati manusia itu laksana air putih. Teman ini tergantung. Kalau diwarnai dengan kopi jadi hitam. Diwarnai dengan susu jadi putih. Diwarnai dengan teh jadi merah. Hati itu laksana ikan hidup. Dia tidak terganggu. Tidak terkontaminasi dengan lingkungan. Biar kata laut itu asin, ikan tetap tawar. Tapi bila hati ini salah bergaul, udah mati, maka dia bergaul dengan garam, maka disebut ikan asin. Bila bergaul dia dengan kecap, maka disebut pindang. Bila bergaul dengan kunyit-kunyit namanya opesmol. Begitu. Bener nggak? Ini kenapa bisa berubah-berubah? Temen yang ngerubah dia. Temennya yang ngerubah dia. Maka kita jangan sampai salah bergaul. Nantinya kalau kita salah bergaul, paling tidak kita biasa sama maksiat. Ketika teman kita mabok ya, kita nggak ada marahnya. Paling minim rusaknya. Nggak ada ingkar pada kemaksiatan. Begitu. Salah bergaul. Maka orang itu harus lihat pergaulannya kemana. Aduh si anu tuh ya, orangnya miskin tapi gayanya selangit. Pastikan bergaul dengan orang kaya. Bukan ke bawah kayanya, tapi ke bawah sombongnya. Kaya mau kagak. Oke. Tapi ke bawah gayanya. Sama temennya bilang ke temennya, alhamdulillah saya kebeli handphone baru. Begitu. Hadiah ulang tahun. Begitu. Lalu ditanya, handphone apaan? Koros. Ya Cina. Begitu. Temen gue nih iPhone. Temen gue. Lu punya apa? Tuh begitu. Gara-gara salah bergaul. Bergaul dengan tukang minyak wangi, andai tidak dapetin minyak wangi, paling tidak dapat bau harumnya. Begitu. Jadi bergaul tuh jangan sampai salah. Bergaul. Begitu. Ini bandingannya, kita tinggal di Maharta. Sebelah sono apa ya? Barat. Barat. Itu Maharta berapa yang ujungnya? RT 12. Berapa? 11. Ditanya kita, tinggal di mana? Di Pondok Kacang. Di komplek apa? Maharta RT 11. Oh banjir. Padahal kita kagak. Tinggi. Gara-gara bergaul, gara-gara kumpul sekolem, begitu, gara-gara kumpul sekomplek, begitu. Ini sedikit analogi, gambaran tuh begitu. Gara-gara salah bergaul repot. Tidak sedikit orang tukang ngaji gara-gara salah bergaul, ya Allah mencaci maki para habaib. Padahal dia ngaji. Gara-gara apa? Salah bergaul. Salah bergaul. Begitu. Salah. Padahal sama-sama muslim. Ngakunya umatnya Nabi. Kalaupun menurut dia, itu yang namanya habaib itu bukan cucu Nabi, paling tidak kan dia muslim mestinya. Yang harus dihormati. Paling tidak kan dia seagama dengan dia. Tuhannya sama. Nabinya sama. Kitab sucinya sama.
Bahkan bangsanya sama, kelahiran Indonesia juga. Begitu. Ngapa ampe kayak begitu? Ini penyebabnya salah bergaul. Padahal tuh Habib nyolong duit kita kagak. Begitu, bener nggak? Begitu, nyolek keluarga kita kagak. Lah ngapa kita sampai kayak gitu-gitu amat? Ada masalah dalam pergaulan kita. Kumpul di kolom yang mana? Dan inilah pentingnya kita habis sholat, sebelum salam, penutup sholat, baca ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Allah kalau mau mencutik orang sebentar doang, rusak. Dan itu bahaya buat kita. Bahaya. Mencutik orang. Jadi menjaga hidayah ini penting. Caranya jangan salah bergaul. Jangan bergaul dengan orang-orang yang terhijab. Ketiga, bahayanya bergaul dengan mahjubin. Tabiatnya, karakternya akan mempengaruhi karakter kita. Sebab rusaknya akhlak kita, yang merusak adalah lingkungan. Lingkungan ini diantaranya pertemanan. Jadi kalau mau nanya orang, dia hobi main sepeda enggak? Lo hobi main sepeda enggak lo? Jangan begitu, itu enggak benar. Tanya aja, dia temannya siapa? Bang Mamat. Bang Mamat apa? Itu main sepeda, berarti dia juga main sepeda. Udah pasti. Kalau amat temen tuh begitu, enggak bisa aja diajarin. Begitu, amat temennya. Emang begitu berteman. Tergantung temennya siapa. Itu begitu. Kayak bapak ibu, temannya tukang ngaji, jadi ke bawah ikut ngaji. Emang ngaji dari mana? Temen yang bilangin, yuk ngaji yuk. Ngaji. Gara-gara temen. Awalnya nggak enak. Sama temen. Gitu dia ngajak. Baik deh. Kita biasa nebeng sama dia. Sekarang dia ngajak kita, baik ngaji deh. Lama-lama ini namanya disebut berteman. Itu begitu. Mana bahayanya bergaul dengan mahjubin? Bahayanya melihat dia bisa kita terbawa kepada kemaksiatan. Memandangnya doang bisa kita mengingatkan kepada dosa. Jadi ngajak teman dengan orang yang judi, ingat, lo masih judi, gue sudah berhenti. Tuh ke bawah, keingat, bukan ibadah, keingetannya pelanggaran agama. Dan bagi orang yang dapat hidayah, mulai batasi pertemanan, ini enggak manfaat buat akhirat saya. Begitu. Kayak di majelis, enggak semuanya kemudian perilakunya baik. Berbeda-beda. Harus kita bisa memilah-memilih. Ada yang perilakunya ngotak-ngotakin orang. Begitu. Lo bukan teman gua. Lo blok B. Gua kan blok A. Begitu. Ini enggak benar. Begitu, yang kayak begini nih enggak boleh kita berteman, bakal rusak kita. Rusak. Itu begitu, bahaya. Bahaya dalam hidup, enggak bisa. Karena tabiat itu akan merusak tabiat kita, begitu. Karena itu bahayanya bergaul dengan mujalasatul mahjubin akan menghantarkan kita
mendekatkan kita kepada teman-teman yang jahat juga. Akan menggerombol karena ada kesamaan visi dan misi. Sama-sama. Begitu. Akan kumpul sama-sama. Ngelompok. Nah kita jangan. Nah ini nggak benar. Gua mah enggak dah. Enggak. Gua mengaji-ngaji aja. Nah, ini enggak. Rusak. Rusak. Gara-gara teman. Rusak. Begitu. Salah. Begitu. Salah berteman. Gitu. Ada teman yang kaku. Kalau enggak ikut partai dia, kagak bisa. Kalau enggak ikut pilihan dia, bukan teman gua. Gua keluarin dari grup nih, lu kagak ikut gua. Begitu. Ini kagak benar. Jadi berteman itu harus pandai memilah, memilih. Karena bakal rusak kita. Dan kita enggak boleh rusak. Rusak kita. Salah kita bergaul. Dan teman yang jahat, kekurangan kita ditutup-tutupi. Kalau teman yang jahat, pokoknya kekurangannya bagus saja. Bagus saja. Udah dibela mati-matian, pakai namanya mania lah. Begitu. Udah apa aja dikata bener aja. Itu gara-gara begitu, saudara. Begitu, gara-gara, begitu. Kenapa? Karena salah bergaul. Jadi kita kudu pandai untuk bergaul. Pandai, jangan sampai salah kita bergaul. Dan akibat daripada kita berteman dengan mahjubin, akan kita menjauh dari teman-teman yang soleh. Teman-teman yang baik akhirnya minggir. Yang baik. Begitu. Enggak suka kita. Akhirnya sama orang-orang soleh. Akhirnya. Begitu. Yang kagak-kagak. Ini gara-gara salah bergaul. Pada akhirnya yang tadinya ada hidayah di dalam hati, bukannya bertumbuh kembang, malah berkembang kempis. Begitu, makin tipis, malas pada ibadah. Akhirnya enggak ibadah. Salah dalam bergaul. Jadi pergaulan itu benar-benar penting. Salah kita bergaul repot. Maka pandai-pandailah menjaga hidayah dengan kita membatasi pergaulan. Jadi batasi pergaulan. Bukan kita tidak boleh berteman, boleh. Tapi untuk jadikan teman akrab, harus kita lihat. Ini bahaya. Karena bakal merusak kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa para sahabat itu hebat? Kayak Sayyidina Abu Bakar, kayak Sayyidina Umar, dan seterusnya. Karena bergaul dengan orang hebat. Dengan Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bergaullah dengan orang baik. Anjingnya Ashabul Kahfi masuk surga gara-gara berteman dengan orang soleh. Anjing kelasnya. Begitu anjing.
Jadi jangan kita salah bergaul. Kalau sampai kita dianugerahi ingin dekat dengan Allah, maka ada tadinya bengat, sekarang pengen dekat dengan Allah, salah bergaul, bisa ditipu orang. Ujungnya benci sama agama. Padahal bukan gara-gara agama, gara-gara orang menyimpang dari agama. Diperes duitnya, lu mah nggak puasa nggak apa-apa, ngerokok aja, yang penting lu bayar duit kafarat. Enak juga nih, begitu. Gitu. Ini begitu. Ini salah bergaul. Lo mau masuk surga bayar 4 juta. Surga 4 juta. Begitu. Ini enggak benar. Begitu enggak benar. Ini salah bergaul. Kita melek. Jangan asal. Sebab akan merusak hidayah. Jadi harus bergaul dengan orang-orang soleh agar supaya hidayah makin bertumbuh kembang. Tapi kalau kita mendekati orang-orang terhijab, orang-orang ahli maksiat, orang-orang yang demen kemungkaran, maka yang tadinya ada hidayah makin sirna, pelan-pelan terkena gerhana. Ujungnya salah aja dianggap benar. Dan ini enggak benar. Itu satu. Kedua, bagaimana cara kita untuk merawat, menjaga, melestarikan, menumbuh kembangkan serta memupuk ba'ith qawi, hidayah ma'unah. Bila yang pertama kita udah paham, kalau kita ada ingin dekat sama Allah, mulai selektif jadi orang. Jangan asal bergaul. Itu begitu. Jauhi teman-teman yang malas. Jauhi teman-teman yang ama ibadah enggak doyan. Mulai batasi. Batasi. Ama ibadah kurang doyan. Begitu. Mulai kita selektif. Yang kedua, wal i'radi an waswasatis syayatin. Kita kudu berpaling, menjauh, menghindar daripada waswas setan. Apa waswas? Waswas itu bisikan di dalam hati untuk menjauh dengan Allah, untuk terjebak pada maksiat, untuk tidak benar dalam beribadah. Ini namanya disebut waswas syaitan. Waswas berangkat dari dua hal. Kalau kita temukan ada orang waswas, maka penyebabnya satu dari dua. Pertama, ada masalah pada akalnya, ada dungu pada akalnya, ada rusak pada mindsetnya, dan yang kedua, karena tidak paham pada agama. Dua hal. Karena rusak pola pikirnya, kedua tidak memahami ajaran agama yang sebenarnya. Was-was muncul dalam hati. Ini kudu kita berpaling. Berpaling itu melawan. Kita udah sholat duha seminggu.
Kan bagus, sholat duha, ganjaran besar. Menghilangkan penyakit stroke kalau 2 rakaat. Maka kalau kita ada ngalamin stroke, mesti ada sholat duha yang ditinggal dulu-dulunya. Begitu. Sebab itu rumus. Jadi Nabi itu begitu. Kita ini punya sendi 360 sendi. Sendi itu kudu disyukuri. Minimal sholat duha 2 rakaat. Kuliah kulhu. Maka sholat duha 2 rakaat menghilangkan stroke. Sebagai supaya sendi-sendi kita pada gerak. Kalau pengen rezekinya luas, minimal 4 rakaat. Begitu. Kalau pengen rezekinya luas, jangan kurang dari 4. Sebab kalau 2 mah sekedar biar kita sehat doang. Begitu. Itu begitu. Ada orang udah sholat duha 4 rakaat seminggu. Diajarin oleh temennya yang dirasa mengerti. Lalu udah seminggu nampaknya biasa aja warungnya. Enggak tambah laris. Muncul di hati. Itu yang samping rumah. Kayaknya sholat duha juga kagak. Orang 5 waktu aja gue kagak lihat. Di hatinya nih. Tapi warungnya laris. Gue udah seminggu nggak laris. Nggak denger. Berhenti aja. Itu namanya was-was. Ini kudu ditepis. Berpaling tuh ditepis. Nggak bener. Mungkin belum dikasih karena saya belum serius. Mungkin gak dikasih sama Allah karena saya belum sungguh-sungguh. Mungkin saya masih kelasnya kayak bayi, sekali diem. Diem. Kata ibunya, bentar nak, bapak mau mancing. Lagi goreng tempe pengen sarapan. Bentar nak. Diem. Ya kalau diem gak bakal diurusin. Coba jangan diam, kenceng. Lah itu lagi goreng tempe juga ditunggu, ditinggal. Tinggal. Mungkin kita karena belum sungguh sama Allah. Maka bukan berhenti, tapi tambah kenceng. Ini 4 dianggap belum serius apa sama Allah ya? Saya mau 12. Begitu cara kita menepis was-was syaitan. Begitu muncul dalam diri, ini bakal merusak hidayah yang ada. Tadinya semangat ibadah getol, mundur. Begitu mundur. Udah bagus Ramadan dia witir 3 rakaat. Bagus. 3 rakaat, enggak tinggal tiap malam Ramadan. Pas Syawal berhenti. Ada kayak begitu? Ada enggak? Ada. Banyak enggak? Banyak. Yang mana orangnya? Begitu. Itu kenapa tuh? Salah bergaul. Begitu. Lah dipikir rahmat Allah adanya di Ramadan doang. Kalau bukan Ramadan kagak ada rahmat Allah. Enggak mau deket sama Allah. Dipikir Tuhannya Ramadan. Tuhannya Ramadan apa Allah? Kalau Allah bulan yang dicipta oleh Allah bukan Ramadan doang. Syawal juga punya Allah. Begitu. Shofar juga punya Allah. Bila kita serius nyembah Allah, ngapa di Ramadan kita witir? Lalu selepas Ramadan tidak witir. Begitu. Emang juga bedanya tipis. Kalau Ramadan witirnya 3. Kalau lepas Ramadan tidak. Jadi Ramadan 3. Lepas Ramadan tidak. Tipis. Emang ada yang kayak begitu? Enggak ada, alhamdulillah. Ini was-was. Sampai was-was itu muncul di hati tentang tauhid. Apa iya Tuhan itu ada? Begitu.
Tuh was-was. Kita jawab tuh, lawan kalau muncul begitu. Amantu billah. Kalau muncul was-was tentang tauhid, buru-buru kita sambut. Amantu billah. Aku beriman kepada Allah. Lawan itu, was-was pada tauhid. Begitu. Ada teman kita, semua agama benar, lawan. Nggak bisa. Amantu billah. Amantu billah, enggak. Agama yang benar mesti satu. Yang benar. Tapi penganut agama banyak. Tapi agama yang benar hanya satu. Kalau mengajarkan kebaikan, yang enggak beragama juga punya akal. Tapi akal enggak cukup untuk menemukan pencipta. Kudu ada yang bimbing. Itulah Rasul. Begitu. Bisa aja orang terganggu pada tauhidnya. Was-was setan. Dia king buntunya. Sabanari teleponnya bunyi mulu, udah kayak apa itu operator aja. Ini cuman tagihan bunyinya. Tagihan. Ini jadi stres sama dia. Akhirnya dia berpikir, apa gua masuk Kristen aja. Tuh, ada di hati. Bila muncul begitu, amantu billah. Was-wasati syaitan. Bisa aja muncul pada akidah. Begitu. Kedua, bisa aja muncul pada ibadah. Begitu. Wudu, ya Allah, lama banget. Cuci tangan aja nggak kelar-kelar. Itu namanya waswasatus syaitan. Ini bahaya. Wudu, orang udah sholat dia masih wudu mulu. Begitu. Enggak kelar-kelar. Wudu. Dipikir belum rapi lagi. Belum rapi lagi. Tolak. Was-was syaitan. Tolak, lawan. Sampai sholat lagi. Terganggu pada takbir. Allahu Akbar. Nggak jadi lagi. Salih. Allah. Sampai wadhalin. Amin. Dia masih salih. Allah. Begitu. Sampai imam baca. Summalatus alunna yauma idin. Masih Allah. Anin naim. Allah terjadi dia. Pas imam ruku. Ada kayak begitu. Itu kenapa penyebabnya? Rusak pemikirannya. Kedua, kurang paham pada agama. Agama nggak sesulit itu. Takbir aja susah amat. Begitu bang Allahu Akbar. Dia makin di dalam-dalemin, makin muncul was-was. Jadi ribet. Mana yang kayak begitu jadi imam lagi, kan kasihan makmumnya. Soli Allah ya. Udah jadi makmumnya dia kagak jadi. Ini nggak benar. Ini namanya waswasatus syaitan. Begitu. Makanya zaman corona itu kenapa banyak yang mati? Itu karena tidak bisa menepis waswasatus syaitan. Lo tinggalnya di Maharta sini, Kuba. Kuba Maharta berapa ya? 13. Lah kan jauh dari jalan raya Pondok Kacang. Dia kedengeran mobil ambulan. Wing. Itu dari depan rumah masuk rumah. Baru dengar suara ambulan. Positif. Mati lagi tuh. Positif. Dari depan rumah masuk rumah. Ini tindakan dari depan rumah masuk rumah ini kenapa? Karena terganggu oleh waswasatus syaitan. Ditepis mestinya. Begitu ketika ada temannya, ngapa lari ke rumah? Itu udah wing positif. Itu mobil ada yang nyupir. Ada yang nyupir enggak? Ada. Dekat enggak dengan jenazahnya? Itu enggak apa-apa. Masa kita yang jauh dari mobil sampai lari-lari masuk rumah, mana orangnya ngaji juga yang model begitu tuh. Coba pikirin. Namanya waswasatus syaitan.
Kan ini ketakutan berlebihan. Ono aja mobil disopirin. Biasa aja yang nyopirin paspu sambil ngobrol sama temennya. Lo ngapa kita begitu? Ini kan masalah. Begitu pada kita. Sampai waktu nguburin tuh di Jombang, tahu nggak? Oh ya tahu. Itu iya rawa lele. Itu nguburinnya petinya pakai tambang nggak? Pakai tambang. Pada waktu mayitnya dimasukin ke peti, pakai tambang nggak? Gimana? Itu nempel. Ono ngapa pakai tambang? Waktu ini peti masuk ke mobil ambulan pakai tambang nggak? Ngapa masuk kubur pakai tambang? Dikata waras rada-rada, dikata rada-rada. Itu namanya terganggu dengan was-wasatus syaitan. Beneran. Ada yang lebih parah. Dia udah pensiun, kagak kerja, di rumah mulu, enggak kemana-mana. Itu dari kamar ke dapur lagi, timbang cuci tangan lagi, ntar ke kamar cuci tangan, mau ngapa? Dikata waras, coba lihat di CCTV-nya, itu siapa yang miring itu ya? Lihat siapa lagi sampean itu kelakuannya, dari kamar cuci tangan ke dapur, ntar kamar lagi cuci tangan lagi, mau ngapa? Yang kagak kemana-mana juga kagak. Ada yang model begitu tuh. Untung udah hilang zamannya. Ya Allah, itu dipikirin. Yang kagak dipikirin. Begitu dipikirin. Sampai dia sama agama suudzon. Lakinya mau mana bang? Mau sholat Jumat. Sok suci loh. Begini sholat Jumat. Lu agak tahu. Nggak usah. Tuh lihat tuh tetangga kita mancing. Kamu mancing aja. Mancing dibenerin. Coba tuh. Kumpul aja di pergi lama. Mancing. Nggak sholat Jumat. Itu nggak sok suci. Tapi yang sholat Jumat. Sok suci. Begitu. Mana yang nuduh begitu ngaji juga lagi orangnya. Coba tuh. Ya Allah. Ini zaman yang enggak. Untung udah lewat. Moga nggak balik lagi tuh. Bikin puyeng. Was-wasate syaiton ini kurang bisa dikendalikan. Bahaya. Dan kalau orang dapat hidayah, lalu kemudian dia datang pikiran untuk jauh lagi sama Allah, tepis. Ini nggak bener nih. Masa baju yang udah dicuci bersih balik kotor lagi? Begitu. Ini nggak bener ini. Begitu. Lawan terus, lawan. Begitu. Terganggu. Begitu. Macam-macam. Terganggu. Begitu. Pada bacaan sholat. Terganggu pada wudhu. Wudhu nggak kelar wajah. Enggak habis-habis. Dari adzan sampai qomat. Wudhu belum kelar juga. Mana enggak ngisi kotak amal lagi. Begitu bikin boros saja. Ini namanya was-was. Kadang ama najis. Begitu. Maka Nabi itu ajarin tolak was-was. Kalau kita habis wudhu, habis kencing, udah cebok, kita sarungnya, celananya dicipratin air. Ibu, sidinya habis kencing, atau bajunya ciprat ini air, dikerat, begitu-gitu. Jadi ketika ada basah, ini keceret kencing, apa air ya? Itu air tadi, digini-giniin. Jadi ditolak was-was. Jangan sampai ini basah kencingan. Nah, begitu. Itu setan itu macam-macam. Setan itu. Ini namanya was-wasatus syaitan. Jadi, dan ini kita kudu berpaling, ditepis, maka
Cara kedua, untuk merawat, melestarikan daripada hidayah, maunah, keinginan dekat dengan Allah, tepis pikiran-pikiran jahat dari setan. Kalau tadi berteman dengan orang jahat, tinggalin. Sekarang kita sudah mulai uzlah, mulai membatasi pergaulan. Muncul pikiran-pikiran buruk, lawan. Begitu, lawan. Kalau ibu takbir nggak jadi-jadi, udah jadi nih. Allah Akbar. Ini niat, ini kudu, ini bareng. Enggak begitu-begitu amat. Begitu, enggak begitu-begitu amat. Begitu. Jadi enggak usah. Jadi puyeng-puyeng. Biasa aja. Agama ini enggak susah-susah amat. Jadi hidup jadi sengsara banget. Begitu. Akhirnya jadi sulit sama diri sendiri. Nyulitin diri. Udah enggak apa. Begitu enggak apa-apa. Maka bergaullah. Jangan sampai kita salah dalam bergaul. Salah kita bergaul bakal merusak hidayah yang Allah beri sama kita. Was-was setan bakal merusak hidayah yang Allah telah berikan nama kita. Maka kata Imam Haddad, cara menjaga ba'ith qawi, hidayah maunah dua. Jauhi teman-teman jahat, ahli maksiat, orang enggak benar, orang bengal begitu. Yang kedua, tepis pikiran-pikiran jahat dari setan, namanya was-was. Segini aja ngaji kita. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya, sebelum doa dipersilahkan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di luar materi ini, masalah jamaah, sholat jamaah yang dilakukan oleh kita ini di masjid berjamaah. Maksudnya itu kalau hujannya terus menerus dari maghrib atau sampai isya. Tapi kan jamaah sudah berkumpul dari mulai masjid dari mulai maghrib sampai isya dan tidak bisa pulang. Boleh tidak dilakukan jamaah, tetap sholat biasa berjamaah. Demikian. Di musim hujan, Pak. Iya. Jadi di antara ajaran jamaah itu ada jamaah bisa babil mator, jamaah dengan sebab hujan. Maka dengan sebab hujan diatur oleh agama, diizinkan orang yang sering sholatnya berjamaah ke masjid yang jauh dari rumahnya atau ke musola yang jauh dari rumahnya. Lalu datang hujan besar, maka boleh dia menjamak. Menjamak itu menggabung dua waktu sholat, dua sholat pada satu waktu, tapi bolehnya jamak takdim saja. Jamak takdim, jamak takhir enggak boleh. Umpama kita kumpul di masjid, belum takbir, hujan gede. Kalau hujan gede banget, maka si imam kasih instruksi jamaah, ini hujan gede. Maka kita sholatnya di jamak saja dengan sebab hujan. Niat jamak ya namanya jamak takdim.
Ini bisa batal, bisa kagak jama ini. Kalau nanti kita udah salam sholat maghrib, lalu qomat menuju isya, baru qomat hujan berhenti, berarti kita nggak jama. Begitu. Tapi kalau ampe takbir sholat isya, masih hujan juga, kita jamaknya jadi. Sampailah selesai sholat isya gitu, maghrib 3, isya 4, bahkan sampai salam masih hujan gede. Ya udah jamak, saudara pulang aja dari masjid tuh, sesudah sholat maghrib, sholat isya, pulang ke rumah, hujanan. Begitu, daripada nunggu di masjid, diem aja, perut perih, jangan ngedumel di masjid. Begitu dah pulang, tinggal tidur. Nabi begitu. Nabi pernah jamak, kata Ibnu Abbas, ada di Bukhari juga, hampir 7 harian. Dohor, asar, maghrib, isya, jamak takdim, padahal enggak bepergian jauh dan enggak takut menghadapi musuh karena ada hujan besar. Jadi jamak, tapi ada aturannya. Wajib imamnya niat jadi imam. Kalau enggak niat jadi imam, enggak sah jamaknya. Begitu. Dan masih banyak aturannya yang dituliskan oleh ulama terkait dengan jamak bisa babil matar. Wallahu a'lam. Iya baik. Iya baik. Boleh. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini tentang sholat ya. Baik. Tentang sholat, kemudian ada 2 tipe sholat seseorang, terutama yang sholat sendiri Pak. Yaitu pada saat sholat itu kadang-kadang menjaga tumaninahnya, tapi kadang-kadang tidak ada yang sholat terburu-buru seperti itu atau cepat. Nah, dua-duanya ini ada potensi, maksudnya was-was syaitan. Bagaimana menyikapinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kata Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an, aku belum pernah bermakmum kepada imam yang sholatnya cepat tapi sempurna selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu sholatnya enggak lama banget, enggak juga cepat banget, sedang bagus. Maka dalam sholat hal yang paling pokok adalah mengerti rukun-rukun sholat. Mengerti mana yang batalin sholat. Pada bagian ini, sunat pejempurna aja, mengerti sunat. Jadi bila sholat itu tidak ada tumak ninah, saking kebutnya, pastikan sholatnya tidak sah. Bukan karena dia was-was, kalau ada orang sholat ngebut, bisa jadi karena tidak mengerti sholat. Jadi hidupnya kerja buru-buru, kalau sholat buru-buru, tapi kalau dia kongko-kongko lama-lama. Kan ada yang kayak begitu. Jadi bila ada orang sholat, dia tidak pakai tumak ninah, begitu. Jadi agar supaya dia cepat tapi tumak ninahnya tidak dilanggar, maka minimal baca tasbih aja sekali. Kadang saya tuh ini berbicara amaliyah yang enggak mesti antum ikuti. Enggak. Saya tuh melihat orang kampung nih kalau ngimamin taraweh, nih kira-kira demen ngebut, demen kagak ya. Kalau kita lihat demen ngebut, nih orang. Kalau kita lama, ini bakal bubar. Masjidnya bakal kosong.
Karena orang enggak mau berjamaah taraweh karena lama. Tandanya ditanya imamnya malam ini siapa? Kong Ahmad. Sebelah aja. Lama dia. Iya. Maka saya itu kalau kebetulan mengalami masyarakat yang terbiasa ngebut, maka baca tasbih tuh kalau taraweh tuh sekali, begitu. Kali aja saya tuh. Doa iftitah dikit, Allahu Akbar kabira, alhamdulillahi katsira, wa subhanallah tawasila, segitu doa. Itu juga jadi begitu. Jadi ruku subhana rabbiyal azim wa bihamdihi untuk menjaga tumanin. Gitu, sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi sekali, enggak ditinggal. Begitu. Enggak sub Allahu Akbar. Kan ada yang kayak begitu tuh. Ini enggak benar. Daripada sub enggak jelas, sekali. Begitu. Biar benar, pelan aja. Yang penting ada tumanin. Begitu. Supaya sholat ini benar adanya. Ini bukan saya ngajarin Bapak Ibu yang sempurna. Ini saya nyontohin pengalaman saya ngelihat orang nih ada kebut. Masyarakat nih berbeda-beda. Dan kita jadi imam tuh kudu ngerti masyarakat. Nggak bisa kalau nggak ngerti masyarakat, bisa rusak orang. Kita harus paham. Begitu. Di komplek hobinya lama, baca aja Yasin sampai kelar. Emang dia mau hobi, ya kan? Begitu. Tapi bukan yang ini orangnya biar kata di komplek. Kalau ini mau hobinya kuliah kulu, ya kan? Ya begitu. Jadi kita lihat sampai saya mengalami di daerah Ciomas. Saya lupa tahunnya ya. Apa tahun 8 atau 90-an lah. Atau 9192 saya lupa. Begitu. Daerah Ciomas itu menuju Padarinca. Jadi saya ikut kajian tafsir Jalalain sama pakar tafsir. Syekh Sulaiman namanya. Jadi di kampung itu kalau taraweh rakaat keduanya bacanya satu ayat dari surat Yasin. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Enggak tahu sampai sekarang apa kagak itu. Artinya sekarang masih gitu tapi saya enggak ke situ lagi. Pokoknya rakaat keduanya salamun qaulam mir rabbir Allahu akbar. Jadi cepat. Rakaat keduanya. Pokoknya setiap rakaat kedua salamun qaulam mir rabbir rahim. Udah begitu. Jadi sholat itu kira-kira 15 menit rapi dah. Begitu. Ya kalau kampungnya begitu ya. Begitulah ulama, begitu melihat. Dan kita ini termasuk sedang al-hakumut kulhu gitu. Ini sedang bacaannya pas, jadi selaras dengan orang yang tipikal kayak sampean semua. Begitu, udah begitu. Coba aja baca Yasin sampai kelar ya. Itu makmum boro khusyuk, nyela imam lama banget begitu. Maka bila ada orang sholat bunda tidak ada ruku, ini enggak benar. Bukan karena potensi was-was, tapi bisa karena dia tidak paham daripada sholat sunat. Tapi kalau ada yang di YouTube di share itu mah bisa banyak main-mainan lah. Orang banyak iseng. Itu mah bisa aja dibuat-buat begitu. Sampai ada orang mau sholat aja itu di sejadahnya ada apa namanya itu kutang biminya juga ada. Dibuat bisa aja lah. Itu mau terserah. Jadi zaman akhir tuh banyak lelucon-lelucon yang ada. Tapi belum tentu benar adanya. Jadi ala kulli hal, kalau dia mau sholat cepat, jangan ditinggal tumakninah. Itu paling pokok. Jangan ditinggal tumakninah. Yang lain,
Kita harus paham mana minimal tasyahud, mana minimal doa iftitah, supaya kita enggak ditinggal semuanya. Jangan ditinggal kayak ibu rawatib qobliyah ba'diyah, jangan sampai doa iftitah kagak dibaca. Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim, udah langsung bismillah aja Fatihah, enggak doa iftitah. Padahal qobliyah ba'diyah itu ada yang kayak begitu orangnya, ada ya. Nah, baca biar pendek, baca walaupun nggak sempurna kayak begitu. Suratnya yang pendek aja kalau lagi malas, saudara, nggak apa-apa. Inna a'toina lagi, inna a'toina, nih 3 ayat, nih 3 ayat aja, nggak apa-apa. Silakan saja. Jadi jangan ditinggal tumak nina, itu paling pokok. Kurang lebih demikian. Allah. Waalaikumsalam. Berkaitan dengan was-was pada saat takbiratul ihram, niat kita itu kan adanya di hati. Itu niat itu pada saat takbiratul ihram saja atau gimana saja? Takbir itu panjang, masih was-was selesai. Bagaimana nih, apa solusinya untuk niat itu di hati itu pada saat kumpul, pada saat kumpul, bagaimana Pak? Jadi begini, niat ini muqaranah urfiyah. Begitu dalam Fathul Muin juga ditulis. Enggak usah kita mengejar muqaranah hakikiyah. Berat. Yang Imam Ghazali mengata ini bisa menjadi was-was syaitani yang rusak air. Yang penting pada waktu Allahu Akbar ada niat. Di lempengan mana kek? Di lempengan Allahnya kek? Di lempengan tengah-tengah antara Allah sama Akbar kek? Yang penting belum bar. Yang penting ada niat, cukup. Kalau begini juga enggak bisa juga. Masih enggak bisa juga bakal jadi ini. Wis ikut ulama yang 3, Maliki, Hanafi, Hambali, atau Hambali minimal. Niat aja sebelum sholat, sebetulnya udah cakep ulama kita. Ada usolli faduhri, udah nggak usah dibahas, kita aja. Aku niat sholat fardhu 4 rakaat, menghadap kiblat jadi makmum kepada Allah. Begitu di hatinya, baru Allahu Akbar. Dah ada ulama yang tanggung jawab. Kayak begitu. Kalau ampe dia bakal jadi was-was sampai Allah kagak jadi lagi, Allah kagak jadi lagi, Allah dah. Enggak gitu-gitu amat sholat. Kalau kita ngalamin kayak begitu, ambil yang longgar. Niat duluan. Iya, niat duluan. Itulah usolli faduri sebetulnya begitu. Udah langsung Allah Akbar, dah jadi. Jangan sampai susah. Begitu jangan, karena bakal jadi rusak itu, karena dia nggak paham ini muqaranah ini bagaimana, dia nggak paham. Jadi ini yang menyebabkan rusak. Makin ngaji bukannya makin benar sholatnya, makin kagak jadi. Ada yang kayak begitu. Iya, itu nggak benar, namanya was-was syaitani. Ada 2, imma li khobalin fil aqli, ada kalanya rusak pada pemikirannya, wa imma li adamil fahmi fid din, kurang mengerti agama. Ada 2 kemungkinan. Jadi hindarkan itu, karena itu merusak kita. Begitu dalam ibadah. Jadi biasa aja ibadah ini. Jadi Islam tuh enggak sesulit-sulit amat, kagak. Islam ini mudah, tapi bukan untuk dimudah-mudahin, itu aja. Allah a'lam. Sudah? Baik. Kita baca doa dulu. Ini ada wakaf dari hamba Allah, pahalanya untuk almarhum Bapak Madsuki bin Muta'al Ibu Rasih
dan juga Bapak Abdul Suwardi untuk Ibunda Ratmah binti Al-Qiyam. Ini juga dari hamba Allah, beliau niat